Halo Pak Hakim, jadi di sini saya Victoria Novaya Japne dari 10 IPS 2 akan menjelaskan tentang peradaban Amerika kuno. Nah, di sini saya memilih suku Maya untuk saya jelaskan. Nah, jadi saya akan menjelaskan apa itu suku Maya. Nah, suku Maya ini adalah suku yang berkembang lebih tepatnya tuh di daerah Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Nah, mereka ini punya area yaitu Semenanjung Yucatan yang pertama, yang kedua adalah Guatemala, yang ketiga adalah Honduras. Nah, mereka ini berkembang dari abad ke-1 sebelum Masehi sampai abad Masehi dimulai. Nah, peradaban suku Maya ini mencapai masa puncaknya atau masa kejayaannya pada abad ke-10 dari peradaban suku Maya ini. Mereka udah mempunyai penanggalan yang lebih cermat dibandingkan dengan penanggalan Julian atau Romawi. Nah, selain itu mereka juga berkembang di bidang kesenian, arsitektur, lalu matematika dan astronomis. Selain itu mereka juga sangat maju di bidang pertanian. Karena bidang pertanian mereka ini maju, makanya mereka bisa mencapai masa keemasan mereka. Nah, selain itu mereka juga sudah mengenal yang namanya angka 0. Nah, bangsa Maya ini sudah mengenal tulisan hieroglif. Nah, banyak banget bangunan-bangunan mereka yang ditemukan ada hiasan dari tulisan hieroglif ini, seperti contohnya di dinding-dinding kuil dan tangga-tangga kuil. Saat bangsa Spanyol datang, banyak naskah-naskah dari peradaban Maya ini yang dibakar. Selanjutnya kita akan membahas dari bangunan-bangunan yang dimiliki oleh bangsa Maya. Nah, bangunan bangsa Maya ini dibangun tegak lurus di sebuah teras yang tinggi. Nah, dinding-dindingnya ini dihiasi dengan relief-relief gitu. Nah, bagian dalamnya juga dihiasi dengan lukisan-lukisan. Nah, ini bukti kalau bangsa Maya ini maju di bidang kesenian. Nah, selain itu, bangunan yang dimiliki oleh bangsa Maya ini bentuknya tegak lurus dan atapnya datar, tidak punya jendela. Jadi, cahaya yang masuk hanya masuk melalui pintu saja. Nah, selain itu mereka juga mengenal yang namanya pembuatan barang-barang dari tanah liat, yang seperti contohnya ada tembikar dan gerabah. Nah, mereka itu buat dari tanah liat dan setelah itu dibakar. Nah, selain itu mereka juga membuat tembikar dan gerabahnya ini berbentuk sederhana dan juga dihiasi dengan lukisan-lukisan atau relief-relief yang membuat kesan kalau barang-barang ini tuh mempunyai estetika sendiri gitu. Nah, ada 200 bangunan yang ditemukan di kota Caminal Juyu. Di mana letak Caminal Juyu ini? Caminal Juyu ini letaknya di barat daya kota Guatemala. Nah, di antara bangunan-bangunan itu ada satu bangunan paling besar yang mempunyai tinggi 26 meter dan bentuknya piramida. Nah, bangunan ini di dalamnya berisi 2 makam, dan di salah satu pusat makamnya ada satu makam seorang raja. Nah, makam raja ini dikelilingi oleh banyak mayat-mayat lain yang diduga dikorbankan untuk mengawal raja ini untuk menuju dunia lain gitu. Nah, selain ditemukan makam raja, banyak juga ditemukan barang-barang perhiasan yang berharga seperti batu-batu berharga, lalu kulit-kulit kerang, dan barang pecah belah lainnya yang berharga menurut peradaban bangsa Maya ini. Selain bangunan tadi yang ditemukan di Caminal Juyu, ada juga bangunan lain yang bernama Uwak Saktun. Nah, bangunan ini berasal dari Maya Tengah. Nah, tapi berasal dari masa yang berbeda, yaitu Uwak Saktun ini dari masa yang lebih muda. Nah, di antara bangunan-bangunan Uwak Saktun ini, bangunannya ada yang bagian atasnya terpancung dan bagian depannya terhiris. Nah,
bangunan serupa juga ditemukan di daerah Maya bagian utara gitu. Pada abad ke-14 terjadi perang saudara yang mengakibatkan perpecahan yang begitu besar. Namun pada abad ke-15 mereka bersatu kembali. Nah, pada tahun 1451 kembali terjadi perang. Nah, kota-kota besar terpaksa ditinggalkan. Saat kota Spanyol datang pada abad ke-16, peradaban Maya ini sudah mengalami kemunduran jauh dari yang sebelumnya. Mereka ini sisanya tinggal 400.000 sampai 500.000 orang ketika orang Spanyol datang saat itu. Nah, di sini saya menjelaskan lagi pembagian zaman dari peradaban Maya. Nah, peradaban Maya ini mempunyai dibagi menjadi 5 zaman. Yang pertama adalah zaman praklasik yang dimulai dari 2000 sebelum Masehi sampai 250 Masehi. Setelah itu adalah zaman klasik yang dimulai dari 250 sampai 900 Masehi. Nah, setelah ini zaman klasik ini runtuh. Nah, baru habis itu muncul lagi yang kita ketahui adalah zaman pasca klasik. Nah, zaman pasca klasik ini dari 950 sampai 1539 Masehi. Nah, setelah itu baru Spanyol datang dan peradaban Maya ini diruntuhkan oleh Spanyol gitu. Nah, di sini saya akan mulai untuk menjelaskan dari zaman praklasik. Nah, zaman praklasik ini adalah zaman di mana peradaban Maya dimulai. Nah, di zaman ini orang-orang Maya tuh udah menanam jagung-jagung, kacang-kacang, dan labu-labuan. Nah, di zaman praklasik pertengahan, mereka udah dari desa-desa yang kecil udah bertumbuh menjadi kota. Nah, salah satu contohnya itu ada kota Nakbe di Peten. Nah, di zaman praklasik akhir, kota El Mirador udah juga berkembang sangat pesat gitu. Jadi ini salah satu kota yang paling besar gitu pada zaman praklasik gitu. Nah, setelah zaman praklasik, kita lanjut ke zaman klasik. Nah, zaman klasik ini dimulai dari 250 sampai 900 Masehi. Pada zaman klasik, banyak kota-kota di kawasan Maya ini dipengaruhi oleh kota besar yang namanya Teotihuacan. Nah, kota ini mempengaruhi kota-kota di situ gitu loh. Jadi banyak dari penguasa-penguasa yang kalau misalnya nggak didukung, jadi nggak bakal jadi penguasa gitu. Jadi Teotihuacan ini hanya mendukung penguasa yang didukung oleh mereka gitu, yang mereka setujui gitu. Nah, campur tangan ini dipimpin oleh seseorang yang namanya Siachkak. Nah, Siachkak ini punya arti sendiri namanya. Artinya tuh lahir dari api gitu. Nah, dia tiba di kota Tikal pada awal tahun 378. Nah, setelah zaman klasik ini terjadi keruntuhan dari zaman klasik sehingga zamannya ini sempat hilang gitu. Nah, setelah zaman runtuhnya ini, mulai lagi yang kita ketahui adalah zaman pasca klasik. Nah, zaman pasca klasik ini dimulai dari 950 sampai 1539 Masehi. Nah, di zaman pasca klasik ini orang-orang mulai berkumpul lagi, tapi mereka tuh lebih mau berkumpul di tempat-tempat yang ada airnya, air permanen gitu. Nah, terus kota-kota yang sebelumnya dihuni, mereka nggak langsung huni. Nah, gitu. Hingga karena kota-kota yang sebelumnya nggak dihuni ini kan mereka jadi berpindah gitu ke dataran rendah utara gitu dan dataran tinggi Maya. Nah, di situ banyak muncul kota-kota baru gitu. Pada tahun 1511, kapal karavel Spanyol tiba di daerah Maya ini. Nah, setelah itu mulai terjadi yang namanya kampanye-kampanye militer. Banyak mulai dari kota-kota kecil mulai direbut oleh Spanyol sehingga pada akhirnya pada 1527 peradaban Maya sudah jatuh ke
tangan Spanyol, sehingga itu menjadi akhir dari peradaban bangsa Maya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari soal Pak Hakim yang nomor 2. Nah, di masa keemasannya Amerika kuno ini, mereka tuh melakukan banyak pencapaian besar. Nah, salah satunya adalah di bidang kedokteran. Nah, mereka ini peneliti mengatakan kalau mereka ini mempunyai seorang penyembuh yang mereka sebut shaman. Nah, shaman ini tuh banyak banget pengetahuannya tentang tanaman-tanaman. Nah, mereka tuh bisa tahu karena mereka melakukan banyak ritual. Nah, banyak ritual tuh perlu menggunakan tanaman-tanaman gitu. Nah, mereka tuh biasanya melakukan penyembuhan melalui ritual-ritual, tapi walaupun melakukan ritual-ritual, mereka juga menggunakan obat-obat yang kompleks dan bisa menganalisa, mendiagnosa seperti yang ada di kedokteran zaman sekarang ini. Nah, meskipun penyembuhannya lewat ritual, tapi ya tadi seperti yang saya sebutkan, mereka menggunakan kombinasi obat yang kompleks. Nah, yang mungkin saja dokter-dokter zaman sekarang ini belum pengetahuannya tuh belum sama kayak orang-orang shaman di zaman Amerika kuno ini. Nah, menurut suku Maya, penyakit itu terjadi karena seseorang itu melanggar sesuatu gitu. Jadi penyakit itu adalah hukuman dari pelanggaran yang dia lakukan gitu. Makanya orang-orang shamannya ini bakalan melakukan penyelidikan gitu, apa yang dia lakukan, apa saja. Jadi kayak semacam diskusi gitu sama pasiennya, apa yang kamu lakukan, apa dosanya gitu-gitu. Nah, kalau di zaman kedokteran sekarang ini kita tahu yang namanya sesi terapi gitu, seperti kayak psikologi dan semacamnya. Karena kalau mereka ini percaya kalau apa yang dilakukan itu pasti berdampak dengan fisiknya gitu. Mereka ini banyak mengetahui fungsi-fungsi tanaman karena banyaknya ritual yang telah dilakukan seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, mereka ini jadi bisa menentukan dosis yang tepat untuk seorang pasien sesuai dengan gendernya, laki-laki atau perempuan. Nah, selain itu mereka juga pernah melakukan klasifikasi tanaman atau obat-obat herbal ini melalui warnanya, seperti contohnya kayak tanaman yang warna merah digunakan mereka untuk melakukan atau penyembuhan dari penyakit yang berhubungan dengan darah. Lalu jika ada luka, mereka menggunakan tanaman-tanaman segar untuk menutupi luka tersebut gitu. Nah, kaitannya dari kondisi peradaban Amerika kuno ini dengan wabah yang sedang terjadi sekarang ini, yaitu wabah corona, menurut saya adalah pada zaman Amerika kuno, shaman atau orang-orang penyembuhnya ini mempelajari obat-obat yang kompleks untuk dapat menyembuhkan seseorang. Nah, sama dengan dokter yang ada di zaman-zaman sekarang ini yang sedang mempelajari obat-obat yang kompleks untuk bisa menemukan gitu apa penyembuhnya dari virus corona ini. Mereka mempelajari gitu dengan betul-betul obat-obat yang kompleks, obat-obat yang susah. Nah, sama kayak shaman atau penyembuh di zaman Amerika kuno itu, yang mereka juga sama-sama berusaha untuk mencari gitu obat-obat untuk dapat menyembuhkan seorang gitu. Sekian video penjelasan saya tentang peradaban Amerika kuno. Semoga video saya dapat dimengerti. Lebih kurangnya saya minta maaf. Jadi sekian saja. Terima kasih Pak Hakim.